Muslim saya tahu adalah minoritas di sana ya. Dengan Gisti yang berkerudung, terus tadi juga diceritakan ada dosen yang tiba-tiba nanya gitu. Tantangan sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah berkerudung di Korea bagaimana? Saya pakai kerudung tuh selalu banyak yang nanya, ngapain pakai kayak gini, kan panas katanya. Iya. Kesan yang paling seru di Korea Selatan itu apa? Karena saya suka jalan-jalan ya, saya suka pantainya. Sebagai motivasi buat teman-teman Al-Muhajirin TV yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke Korea, bagaimana motivasi dari Gisti? Tetapkan tujuan ya, tetapkan harapan gitu. Terus hafalkan Al-Fatihah. Pertama kali saya belajar bahasa Korea yang saya harus hafal adalah Makanan-makanan haram. ya, saya juga baru tahu dari temen yang kerja di Gimhae kan. Gitu. Itu tuh masjidnya unik katanya. Ntar kamu kesana aja, masjidnya tuh sebetulnya nggak berbentuk masjid. Jadi di atasnya itu gereja katanya, di atas lagi kuil. Jadi masjidnya yang paling mana? Paling dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arwaka Fadli di Mengkaji dan Mengaji. Kali ini kita kedatangan artis Korea. Maksudku dia seorang alumni Al-Muhajirin yang menyelesaikan studi S2-nya di Korea. Ini dia, Sinta Gisti. Assalamualaikum. Jadi dia ini double degree ya, S2 UPI Bandung dan Korea. Tomyong University. Tomyong University, Korea Selatan. Bukan Korea Utara, bukan. Aman. Baik, saya manggilnya Gisti aja ya, karena kita memang akrab dari dulu. Maksudnya sudah saling mengenal. Jadi kesan yang paling seru di Korea Selatan itu apa? Karena saya suka jalan-jalan ya, saya suka pantainya. Oh, pantainya. Pantai apa namanya? Banyak, ada Songjong, ada Gwanghwamun, ada Haeundae, ada apa lagi ya? Tepi pantai Taejongdae dan Osiria. Lebih indah pantai-pantai itu atau Bali? Justru itu yang berkesan. Oke. Soalnya saya di Indonesia nggak pernah ke pantai Pasir Putih. Oh iya. Nabung berapa kali belum pergi-pergi. Akhirnya malah di pantai negara lain. Orang lain ya. Yang pertama kali saya ke sana. Saya dulu pernah itu, tapi bukan di Bali sih. Masih Kepulauan Seribu. Itu kan selama di Jawa Barat atau di Jakarta, Ancol kayak gitu kan suasana pantainya mengerikan sekali ya kalau melihat airnya itu. Tapi pas begitu di Pulau Seribu, luar biasa. Segitu masih bukan tempat-tempat wisata yang populer seperti Bali, Lombok, apalagi Raja Ampat udah kita sangat terkagum-kagum ya. Berarti sangat terkesan dengan suasana alam di Korea itu. Iya. Benar-benar. Kalau di Korea itu orang-orang karakternya bagaimana sih orang-orang Korea itu? Kalau pertama kali sih pendiam ya, karena biasanya mereka itu bukan nunggu, mungkin karena nggak ada kebutuhan gitu kan. Saya yang mau minta tolong ya saya yang nanya gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia, lihat orang Korea datang gitu kan, orang Indonesia gitu. Kalau orang Korea lihat orang Indonesia datang, paling ditanya sama waktu itu ditanya sama dosen atau orang yang ada di kampus, karena waktu itu di kampus tuh nggak ada yang pakai kerudung. Pas ngelihat kita rada berkerumbul gitu ya pakai kerudung, dua orang saya sama teman saya pakai kerudung, ditanya lah, saya nggak pernah lihat kalian kayak gitu, apakah kalian mahasiswa di sini? Ya kita baru di sini. Tapi ternyata orang Korea mau nanya juga ya. Oh iya. Berarti kebanyakan introvert ya. Mungkin. Ya itu tadi seperti misalkan benar. Jadi orang Korea kalau lihat orang Indonesia biasa-biasa aja, tapi kalau orang Indonesia begitu lihat artis Korea langsung wah gitu ya, histeris gitu. Kan? Waduh, saya agak sedikit hati-hati kalau ngomongin masalah artis Korea. Takutnya nanti ada yang nyerbu Muhajirin TV. Itu menghina K-pop, menghina army itu, takutnya berkomen-komen yang negatif. Tapi itu cut aja nggak? Tapi kan ini perspektif kita kan? Enggak. Adik saya itu termasuk orang yang ngefans sama artis-artis Korea gitu.
dia punya koleksi kartu-kartu foto-foto artis Korea. Saya juga agak kayak gitu. heran sama adik saya kayak gitu. Oh gitu. Beli kartu untuk apa? Terus juga ada konsernya sering ikut-ikutan dan harganya lumayan mahal gitu. Berbeda dengan konser-konser biasa. Nah, menyikapi fenomena seperti ini menurut Gisli gimana? Anak-anak muda yang kecanduan atau apa ya? Terkena virus Korea gitu. Korea lover atau apalah namanya. Benar-benar harus hati-hati kayaknya ya mengkaji ini. Cuma karena judulnya mengkaji dan mengaji gitu Iya, kan, iya. coba saya sangkut pautkan gitu sama apa yang pernah saya pelajarin gitu ya. Namanya kita suka sama orang mah wajar ya. Cuma kalau masuk ke ranah candu gitu kan, narkoba aja candu jadi jelek. Oh iya, sesuatu yang candu itu Dan memang nggak berlebihan baik. jelek gitu. kan. Betul. Maksudnya orang-orang semuanya udah tahu gitu kan. Kecanduan agama aja jelek. Kecanduan. Candu apapun yang berlebihan nggak baik gitu. Iya, iya. Ketika dia suka sama artis Korea mungkin dramanya ya bagus. Drama Korea itu menggambarkan hal-hal yang detail misalnya gitu. Kejadian-kejadian di kejaksaan, terus kejadian-kejadian di rumah sakit, dokter gimana membedahnya kayak gitu tuh. Betul, kan hal betul. yang bagus ya untuk diketahui gitu, Betul, apalagi betul. divisualisasikan dengan karakter yang bersih, ganteng gitu kan, menarik gitu. Jadi kita menarik juga sama profesinya, tertarik juga kan. Oh gitu ya, ada muncul rasa-rasa semangat hidup misalnya gitu kan, pengen cita-cita jadi sosok yang seperti itu misalnya. Cuma masalahnya adalah ketika kecanduan, misalnya menukar uang dengan kartu, uang berharga nggak? Berharga. Kartu nggak tahu tuh ya. Kalau ayah saya bilangnya gitu ya. Iya. Ketika adik saya yang SD beli kartu, dimarahin. Ngapain kamu beli kartu katanya? Ya pengen main aja katanya. Itu kan uang kamu tukar sama kartu gitu. Lebih berharga mana gitu? Uang. Kadang-kadang hal-hal kecil gitu ya kita nggak sadar gitu. Oh, itu anak SD ya, Anak teman-teman SD loh kasusnya. itu. Bukan anak-anak yang sudah dewasa. Mungkin perspektif remaja-remaja yang sudah pemikirannya matang berbeda lagi ya, mungkin ya. Kita berbicara hal lain, misalkan di Korea itu Muslim saya tahu adalah minoritas di sana ya. Dengan Gisti yang berkerudung, terus tadi juga diceritakan ada dosen yang tiba-tiba nanya gitu. Tantangan sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah berkerudung di Korea bagaimana sih? Apakah ada diskriminasi atau ada ujaran-ujaran kebencian dari masyarakat Korea atau bagaimana? Ada beberapa hal yang saya alami karena berkerudung. Yang paling sering adalah pertanyaan. Kayak kenapa pakai kerudung gitu? Pas musim dingin itu aman. Karena biasanya kerudung digunakan untuk menghangatkan gitu ya. ya. Terus jadi nggak banyak tuh yang nanya ketika saya keluar. Cuma waktu musim dingin kan saya juga pakai rok. Ya sangkanya saya nggak pakai celana lagi gitu ya, pakai rok aja. Terus tanya ini dingin dong pakai rok. Yeah. Ya padahal ini pakai celana kok kata saya. Gitu. Tapi pas musim panas, saya pakai kerudung tuh selalu banyak yang nanya, ngapain pakai kayak gini kan panas katanya. Yeah. Gitu. Terus ada juga dosen yang nanya saya gitu, saya kan Muslim, kenapa kamu pakai kerudung? Kebetulan teman saya yang Muslim juga ada tapi belum berkerudung gitu kan. Ditanya kenapa yang ini pakai yang ini enggak, otomatis tantangan juga di situ. Saya harus bisa menjelaskan kenapa alasan saya untuk pakai kerudung. Itu sih. Tapi yang sifatnya ujaran kebencian nggak ada ya, sifatnya hanya pertanyaan-pertanyaan saja gitu. Sama pegang aja orang-orang nggak kenal tapi megang Megang kerudungnya gitu. Ini unik sekali gitu tapi ya. biasanya nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi saya pernah baca ya bahwa sebenarnya Muslim masuk ke Korea itu pada sekitar abad ke-9 kalau nggak salah. Itu ada namanya seorang sejarawan namanya Ibnu Khurdadzbih namanya. Itu masuk pertama ke Korea Selatan. Waktu itu dinastinya masih dinasti Silla. Pernah dengar nggak? Korea itu kan ada berdinasti-dinastinya sampai sebelumnya sampai akhirnya sekarang menjadi negara modern gitu. Itu masuk pada dinasti Silla. Bahkan katanya dinasti Silla itu adalah dinasti pertama di Korea. Katanya gitu ya. Tapi kemudian banyak kejadian-kejadian seperti perang saudara ya di Korea Selatan itu, akhirnya masyarakat Muslim banyak yang terusir. Karena memang karakteristik ketika itu masyarakat Muslim itu berdagang saja gitu ke Korea Selatan juga, sampai akhirnya
mulai kembali berkembang itu pada sekitar tahun 1950 dibawa oleh komunitas-komunitas Turki gitu kan. Nah, kemungkinan masjid-masjid yang berdiri di Korea itu dibangun oleh komunitas-komunitas orang-orang Turki, bener nggak itu? Kalau benar atau tidak saya belum bisa mengonfirmasi sebetulnya ya. Cuma ketika saya ke sana, salah satu masjid yang pernah saya jejaki adalah di Busan dan Gimhae. Busan dan Gimhae. Di Busan Gimhae itu dekat juga sih sama Busan. Di Busan itu Masjid Busan itu dekat Masjid Busan ada 2 restoran yang berdiri. Yang satu restoran Pakistan, yang satu restoran Turki. Oke. Mungkin itu juga jejak sejarah gitu ya. Ya bisa jadi. Juga. Terus yang di Gimhae itu enggak saya lihat restoran-restoran karena di Gimhae itu pasar internasional. Jadi Asia Mart di sana ada. Cuma belum kelihatan jejaknya dari daerah mana gitu. Oke. Nah, yang unik itu masjid di Gimhae itu ya? Di Gimhae. Yang bawah lantai satunya masjid, atasnya gereja, atasnya lagi kuil. Bener nggak? Iya. Saya juga baru tahu dari temen yang kerja di Gimhae kan. Gitu. Itu tuh masjidnya unik katanya. Ntar kamu kesana aja, masjidnya tuh sebetulnya nggak berbentuk masjid. Jadi di atasnya itu gereja, katanya di atas lagi kuil. Jadi masjidnya yang paling mana? Paling dasar. Kenapa disimpan di bawah ya? Nggak di atas gitu? Saya juga nggak tahu apakah itu mengandung filosofi atau apakah ada sensus misalkan yang kuil masyarakatnya mayoritas, sedang terus karena paling minoritas maksudnya? Nggak juga ya? Soalnya kayaknya cuma nggak tahu di Gimhae doang gitu ya. Karena kan di sana itu gedung tuh disewakan. Jadi mungkin aja kita muslim itu masuk di sewaan yang situ, menyewa lokasi itu untuk dijadikan tempat ibadah atau masjid gitu ya. Sambil ngumpulin dana kan buat apa? Buat di Gimhae juga kan ada Alfamart itu kayak minimarket punya masjid. Itu daging-daging halal di situ ada di situ, makanan halal. Nah, makanan di Korea itu ada sedikit menantang nggak sih? Maksudnya, wah ini harus pintar-pintar memilih, takutnya ada makanan haram gitu ya? Harus. Pertama kali saya belajar bahasa Korea yang saya harus hafal adalah makanan-makanan haram. Makanan-makanan haram dan tulisan kira-kira mengandung daging babi atau gogi kan. Oke. Daging babi. Tapi kalau restoran-restoran Korea yang masuk ke Indonesia itu udah aman ya, nggak ada unsur-unsur yang haram seperti daging babi kayak gitu ya? Kalau sudah ada surat? Atau tergantung restorannya gitu ya? Tergantung, kan ada juga yang jual kamar katanya kan? Dengar. Saya mengenal beberapa nama di Korea, tapi kebanyakan umum laki-laki mengenal 2 sosok ini. Yang pertama, siapa namanya ya? Pelatih timnasnya enggak? Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sama Son Heung-min itu 2 pemain bola yang laki-laki itu pasti kenal itu kalau yang mereka. Mungkin kalau perempuan banyak banget ya yang dikenal kayak Jungkook, terus ya apalah macam-macam, saya juga lupa nama-nama Korea itu. Selain susah dilafalkan, muka-mukanya tuh kayaknya mirip gitu. Itu yang menjadi alasan saya agak malas nonton drakor karena muka-mukanya kok mirip semua gitu. Heran sih. Saya juga pertama kali kenal Korea, dikenalin karena waktu itu Suju Super Junior. Iya betul. Nonton teman saya, apaan sih itu gitu kan? Kok mukanya mirip semua? Ini tuh si ini tuh ini gitu. Ini tuh siapa Lituk? Ini coba aku tes ya. Yang ini bukan, yang ini bukan. Saya juga awalnya agak sulit ya. Karena ya ganteng-ganteng. Bahkan kemarin kan sempat ramai di media sosial, istri Presiden Korea Selatan masih sangat awet muda di usia yang sudah berkepala 50 tahun lebih ya. Itu menjadi motivasi yang kuat bagi mereka yang ingin tampil selalu ya gitu lah, awet muda lah gitu. Oke, kalau di Korea Selatan banyak nggak sih, kan di Indonesia ya, menjadi sesuatu yang guyonan ketika membicarakan Korea Selatan dengan Korea Utara gitu. Itu gimana kalau di sana di Korea Selatan? Enggak, masyarakat itu bilang gitu. Enggak, karena mungkin
waktu saya tinggal di sana kan sedikit ya. Kemudian relasi saya juga belum ketemu sama tim-tim gibah gitu kan. Belum ketemu sama teman-teman perempuan yang ini gitu. Jadi saya belum nemuin hal-hal seperti itu. Di kampus bahasa Korea atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris pengantarnya, tapi kadang-kadang kalau kita mau makan itu bisa gunakan bahasa Korea. Bahasa Korea. Berarti kampus internasional gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Inggris yang digunakan pengantarnya itu. Kalau pernah ada keinginan ini nggak, pengen balik lagi ke Korea gitu untuk berlibur atau apa gitu? Justru saya pengen ke Arab setelah tahu ternyata mudah banget gitu untuk belajar hal baru kayak bahasa Korea gitu. Betul. Kenapa saya dari dulu niatnya nggak ke Arab gitu kan, saya bisa ke Mekah gitu kan. betul. Kenapa tuh saya sukanya Korea ya, jadi pergi ke Korea gitu. Nah, makanya setelah tahu Korea kayak gimana, saya mah balik lagi ke Indonesia karena bahasa di sini gitu kan. Kayak ngaji juga kan di Indonesia gitu, lebih paham gitu. Soalnya di sana kan minoritas sekali gitu, agak susah untuk cari makanan halal juga kan, lumayan gitu. Balik lagi terus kalau misalnya ada kesempatan keluar negeri, saya mau cari negara lain. Negara lain ya. Karena untuk belajar bahasa negara lain juga ya. Karena tadi memang belajar bahasa itu lebih cepat kalau di tempatnya langsung. Belajar bahasa Inggris langsung ke Inggris gitu kan. Atau ke negara-negara yang penuturnya bahasa Inggris. Belajar bahasa Korea langsung ke Korea. Makanya kenapa TKW lebih pintar dari kita dari segi bahasa gitu, TKW atau TKI, karena mereka langsung terjun ke sana gitu. 3 bulan terjun ke sana ya langsung mengerti gitu bahasa sehari-hari yang digunakan gitu ya. Tapi kalau ada jalan-jalan gratis sih kayaknya nggak apa-apa sih. Asik sih, soalnya transportasinya mudah. Jadi kalau mau ke kota, antar kota gitu pakai kereta itu gitu ya, Jihachol namanya gitu. Naik itu tuh gampang, sekali masuk bisa turun transit di mana aja, kayak KRL mungkin. Oh iya betul, dan itu semua daerah bisa ditempuh dengan itu. Iya bisa, makanya gitu. Gampang banget kalau mau jalan-jalan kemana-mana, itu enaknya di situ, asik. Nah, ada satu lagi yang ingin saya konfirmasi sebelum nanti kita tutup mengkaji dan mengaji ini adalah, apakah benar di Korea itu tempat-tempat operasi plastik sama seperti tempat-tempat cukur di Indonesia? Maksudnya banyak banget gitu di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau tempat cukur enggak sih? Enggak ya? Enggak kayak tempat cukur ya. Lebih kayak mungkin dokter gigi tadi ya. Jadi mereka juga kan ada pasarnya. Operasi plastik kan nggak murah juga gitu. Jadi biasanya di departemen store ada ruangan kayak tempat salon gitu kan. Kayak gitu. Menyediakan layanan operasi plastik. Saya juga baru tahu ini tempat operasi plastik nih katanya. Oh gitu ya. Ternyata ya di situ kelewatan ya. Ada ini nggak karakteristik tertentu nggak dokter-dokter operasi plastik itu orang mana gitu? Kan kalau di kita yang tukang nyukur kan asgar ya biasanya, asli Garut gitu. Kan mereka kan kayak ada studinya juga kan ya? Gitu. Kedokteran. Oh iya. Jadi nggak sembarangan kayak tukang cukur di kita ya? Nggak tahu. Nanti kita harus melihat bagaimana operasi plastik itu berjalan. Untuk mengetahui saja sebenarnya kan. Kajian keilmuan, betul sekali. Kayak terakhir dari Gisti, sebagai motivasi buat teman-teman Al-Muhajirin TV yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke Korea. Bagaimana motivasi dari Gisti? Tetapkan tujuan ya, tetapkan harapan gitu. Terus hafalkan Al-Fatihah. Masya Allah. Ini banget ya. Berusaha sih, maksudnya apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu, kayak misalnya mau latihan bahasa Inggris sama adiknya misalnya di rumah belajar setiap hari pronunciation bahasa Inggris, ajakin adiknya untuk bisa bahasa Inggris sehingga setiap hari bisa komunikasi kan, bukan buat ke Korea aja ya, kalau mau keluar negeri kan harus pintar bahasa Inggris. Oke. Jadi yang paling utama bahasa Inggris dulu bahasa ya. Dulu aja gitu. Bahasa Inggris terutama bahasa Inggris udah gitu. Tahu bahasa kan kita search di website gitu kan, gimana cara kesini gampang. Oke. Nanti kan ada teman-teman Al-Muhajirin yang kemarin pengen ada jurusan Korea, nanti Ibu Sinta Gisti yang akan mengajar bahasa Korea di Al-Muhajirin. Korean culture. Oke, terima kasih teman-teman Al-Muhajirin TV.
Jangan lupa share, komen, dan subscribe Al Muhajirin TV. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.